harus kita maklumi bersama, UKT ini, ya, uang kuliah tunggal ini adalah unsur yang sangat penting ya di dalam sistem operasional pendidikan tinggi ya, saat ini. Ya. Yang pertama, karena UKT itu adalah dana partisipasi, dana sumbangan yang harus diberikan oleh mahasiswa. Ya kalau dulu kan SPP ya. Nah yang kedua, karena dana UKT itu di dalam sistem pendidikan tinggi kita yang negeri itu dia adalah salah satu komponen penting di dalam pendapatan negara non pajak. Jadi kalau ditanyakan UKT itu kemana, UKT itu masuknya langsung ke kas negara. Nah, jadi semua perguruan tinggi negeri sekarang itu pembayaran UKT itu dia sudah non cash, Pak, cashless, langsung ke rekening negara. Nah, rektor atau perguruan tinggi itu bisa memanfaatkan UKT itu melalui usul program. Nah, usul program itu secara umum ada tiga unsur yang bisa kita jadikan dasar untuk meminta izin atau persetujuan untuk memanfaatkan dana PNBP, atau kalau satker yang sudah BLU ya seperti UIN itu dana BLU kadang-kadang kita sebut. Itu ada tiga. Yang pertama untuk kebutuhan operasional, itu adalah untuk membayar gaji ya atau honor dosen tetap non PNS, Pak. Nah, karena kita ini dosen tetap non PNS ini jumlahnya juga cukup besar ya, karena jumlah mahasiswa kita terus bertambah, sementara formasi pengangkatan dosen PNS ini agak sedikit minim ya, sehingga kita diberi izin mengangkat dosen tetap non PNS. Nah ini semuanya digaji dari UKT, diangkat oleh rektor dan dibayar dengan dana PNBP dari yang sumbernya dari dana UKT. Nah itu yang pertama untuk operasional. Kemudian juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga itu kita support oleh UKT. Lalu yang kedua, UKT itu adalah untuk insentif, Pak. Insentif itu misalnya kalau kita yang BLU itu kita sudah wajib memberikan remunerasi, Pak. Nah, jadi semua dosen, semua karyawan itu kita berikan remunerasi, dan remunerasi itu sumbernya semuanya itu dari dana PNBP yang 90%-nya itu dari UKT yang memang berkaitan langsung dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, misalnya kalau kita di kampus UIN ini dengan dana PNBP itu kita sudah membangun misalnya student resident ya asrama atau apartemen mahasiswa. Kita juga misalnya akan menambah ruang ruang kuliah, itu juga bisa. Kita juga akan membangun misalnya sport center itu, kemudian juga laboratorium, observatorium. Nah ini semuanya menggunakan dana PNBP yang sumbernya dari UKT. Itu tidak terpakai ya, karena yang berkurang itu hanya misalnya sewa listrik, karena ruang-ruang kuliah kita tidak dibuka, laboratorium kita, perpustakaan kita bukanya ya sementara. Untuk sewa listrik itu memang turun, ya. Kemudian juga air, ya itu juga turun. Tapi yang lain ya, dosen itu tetap dibayar sebagaimana biasanya. Karyawan itu tidak dikurangi bayarannya. Security, cleaning service itu tetap bekerja sebagaimana biasanya. Nah jadi saya berharap ya, kalau masih ada orang tua atau mahasiswa yang berpikir bahwa di masa krisis ini dana UKT itu tidak terpakai, nah ini tolong dikomunikasikan dengan baik ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.